Penyerangan oleh sekelompok orang tak dikenal atau OTK terjadi di sebuah tempat usaha penyewaan dan peralatan outdoor di Jalan HM Yasin Limpo, Kecamatan Sombo-Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Insiden yang terjadi pada malam hari itu terekam kamera CCTV dan videonya viral di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah pemuda masuki area rumah usaha penyewaan alat perkemahan tersebut. Mereka diduga langsung melakukan pemukulan terhadap seseorang yang berada di lokasi. Beberapa pria tampak berusaha melerai, namun aksi pengeroyokan tetap berlangsung hingga menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Usai menyerang, kelompok pemuda tersebut meninggalkan lokasi. Selain menyebabkan korban luka, insiden itu juga mengakibatkan sejumlah barang di lokasi rusak. Salah seorang korban sekaligus saksi di lokasi, Aulia Rahman, menyatakan bahwa sekelompok orang tiba-tiba datang mencari seseorang bernama Pian. Menurutnya, kelompok tersebut datang dalam jumlah yang cukup banyak, diperkirakan sekitar 15 hingga 20 orang. Ia menyebut para pelaku awalnya tidak membawa senjata tajam dan datang dengan tangan kosong. Saat kejadian, aktivitas penyewaan tersebut sudah tutup, namun beberapa orang masih berada di lokasi untuk melakukan perawatan alat outdoor. Aulia Rahman mengatakan, sekelompok tersebut masuk sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah pada 11 Mei 2026 saat pagar masih terbuka. Suasana seketika mencekam. Suara ribut dari teriakan para terduga pelaku sembari memukul. Sekitar 20 menit usai kejadian, barulah sejumlah warga keluar. Saat diserang, Rahmat bersama dengan 4 orang temannya yang berada di tempat penyewaan alat kemah tersebut. Korban utama dicari pelaku diduga langsung menjadi sasaran pengeroyokan di depan pintu lokasi usaha. Ia mengaku ikut menjadi korban saat mencoba untuk melerai pertikaian tersebut. Saya pribadi sedang bersih-bersih, kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang datang tanya gitu, mana yang saudara ini, mana piang. Nah saya bilang, siapa yang punya urusan sama piang, semuanya kah atau apa? Kenapa tiba-tiba ada mempercekcokan? Kemudian dia ini sekelompok orang bilang, kenapa ya? Reko. Nah, berapa orang itu yang datang? Kurang lebih kalau dari sekitar 15. Itu bawa senjata tajam semua atau senjata tumpul? Kalau bawa senjatanya sih kak tidak cukup, kak tangan kosong itu kak, karena dia memang urusannya mau berkelahi lah sama saudara Pian. Saat itu ada aktivitas di sini kah atau sudah tutup? Aktivitasnya kak ituannya outdoor sudah tutup, tapi aktivitas malam itu terus berjalan kak, karena selalu maintenance alat kalau malam. Oh, di saat itu ya, mereka datang semua? Ya. Berarti pagar pintu terbuka semua? Iya, pagar pintu terbuka semua. Jam 11 malam lewat. Dia masuk sampai ke dalam merusak kan? Nah itu kak kita hadan di sini kak sekitar 15 orang, 20 orang supaya tidak terlalu merembes ke dalam curangnya. Terus korban yang didapat? Iya. Pas itu dikeroyok? Pas keluar korban yang masih dikeroyok di sini. Terus kita kenapa bisa kena juga? Hitungannya kan kami kenal sama korban, tidak itu juga kalau tidak melerai atau apa. Memang bukan kami sasaran utama juga, tapi terkenal lah. Termasuk. Ada barang rusak? Ada barang rusak seperti jemuran kak. Ada barang hilang kak yang untuk direntalkan itu di dalam? Kalau barang hilang aman sih kak, cuma pengerusakan sih kak. Pengerusakan ya? Jemuran apa saya? Kalau untuk identifikasi sekarang kak, jemuran sih paling fatal karena itu juga dipakai untuk pengeroyokan. Sudah melapor ke pihak Polsek setempat? Sudah kak di Polres Goa. Di Polres Goa. Setelah kejadian ini bagaimana aktivitas untuk alat penyewaan alat outdoor? Apakah dibatasi jam operasionalnya atau bagaimana? Untuk kami sih kak tetap optimis buka, karena memang menyadari bahwa saya masalah ini bukan masalah keterlibatan pribadi dari kami, ini masalah personal, jadi harus tetap berjalan sesuai dengan semestinya. Enggak konfirmasi ke RT RW untuk pengamanan di depan security? Oh pasti kak, itu pasti. Saat kejadian itu security enggak ada kan? Saat kejadian security ada, cuman lagi-lagi koordinasi kami sama security itu biasanya kan kalau ada kelompok datang identifikasi paling penyewa atau apa dan sebagainya. Oh. Cuman pada waktu itu memang mungkin dia kira penyewa jam-jam segitu.
Itu kelompok memang dia di bawah pengaruh miras kah atau tidak? Kalau saya susah identifikasi pengaruh alkohol atau miras. Cuman dari keterangan korban yang dipukulkan dia berdekatan sekali Kak. Iya. Dia identik kayak berbau alkohol atau jenisnya. Pulang ada 3 orang Kak. 3 orang. Itu apa saja yang luka-lukanya itu? Yang korban pertama yang paling fatal itu Kak di kepala karena ada bekas yang pukulan. Ini dijahit di area dari sini. Itu yang jadi sasaran utama. Yang Atas nama siapa? atas nama Pian. Fian. Iya. Dia mahasiswa aktif juga atau sudah selesai? Kalau Masih mahasiswa aktif. Kalau kita sendiri apa tak luka ini pas melerai? Saya pribadi luka dari melerai itu kayak bisa di tangan, lebam di kaki sama area telinga. Terus berarti itu patahan jemuran yang dipakai memukul para kelompok ini. Luka hasil dari bongkaran jemur. Hasil dari pengrusakannya. Iya, hasil dari pengrusakannya. Terus bagaimana ceritanya sehingga dia membubarkan diri? Apakah ada warga yang berkumpul atau bagaimana? Kalau kayak membubarkan dirinya saya rasa Kak hasil dari capeknya mungkin sudah membayi buta karena bergantian untuk memukul, ada mundur sebagian besar dan itu juga mundur ke motor. Itu naik motor dia datang kah atau naik mobil atau jalan kaki? Naik motor Kak, karena sebagian itu naik motor di sini 2 orang, 2 motor bilang oh sedikit ini, tapi ternyata ada yang parkir motornya di area sana kemudian berjalan. Kalau diperkirakan ada berapa orang semua totalnya? Untuk perkiraannya Kak, kalau pastinya berinformasi yang jelas sekitar 15 sampai 20 orang ya. Jadi sebelum ini ada yang pantau atau bersamaan datang. Kalau datanya Kak bersamaan sih Kak, beriringan. Ini kan sudah melapor. Seperti apa progres dari kepolisian? Sudah berapa hari ini sudah ada tertangkapkah? Kalau untuk update-nya Kak, sejauh ini sudah ada yang ditahan sementara di sana. Salah satu pelaku yang memulai. Itu otak utamanya itu, pelaku utama. Bukan pelaku utama sih Kak, tapi dia termasuk langsung menarik korban dari dalam keluar sini. Oh. Kita belum tahu ini apakah motifnya ini sampai menyerang. Dendam lama kah atau apa? Kisah asmara atau apa? Kalau masalah personalnya sih Kak, kurang tahu jelasnya. Oh, korban tidak menjelaskan itu apa alasannya dia dicari ya? Kalau suasana sih Kak pasti juga mencekam, ribut Kak. Di outdoor. Kalau untuk stay di sini ada sekitar 5 orang. Cuma yang melerai dan menjadi korban itu ada 3 orang. Karena yang 2 itu menjaga di dalam pintu. Mungkin dia tidak langsung bertindak akibat shock mungkin. Jadi karena dia dari dalam juga, kenapa tiba-tiba kejadian ribut di luar. Terus laporan tak sendiri itu penganiayaan atau apa nih? Laporannya Pengawasan ya. Pengrusakan sudah. Pengrusakan belum, tapi kayaknya mau juga laporannya. Woi, napukul di jemurku. Ya, karena panggil keluar. Jadi mengerti saya mau saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.